Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS 4. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih? Baik-baik saja. Baik dong. Baiklah, San. Di kesempatan ini kita kumpul daring nih. Tunggu San. Kita kumpul daring buat apaan sih, San? Iya nih, aku tuh baru nonton film, jadi keganggu kan. Sabar dulu, kenapa sih? Kita kumpul daring tuh bukan tanpa tujuan. Lah, kita terus mau apa? Aku tuh sama Santa ngajakin kumpul daring karena kita mau berbagi informasi ke para pendengar. Nah, bener banget itu. Dengan begitu kan kita melakukan hal yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Kita nggak males-malesan terus di rumah gitu. Memang mau bahas apaan sih? Jadi kita ngumpul daring ini tuh mau ngebahas yang pertama tentang kaum awam di gereja. Kaum awam tuh sebenarnya siapa sih dan perannya mereka bagi gereja tuh apa? Lalu yang kedua, kita ini kan anak Indonesia nih. Jadi kita tuh harus tahu demokrasi apa aja yang pernah digunakan di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Terus yang ketiga, kita bakal ngomongin tentang pers yang ada di Indonesia. Terlebih, peran pers dari pergerakan nasional sampai sekarang itu seperti apa sih? Nah, yang keempat, kita mau bahas tentang sesorah. Hayo, pada tahu nggak tuh sesorah itu apa? Itu nggak sih pidato basa Jawa? Bener tuh. Ngomong-ngomong, tadi tuh Clara kayaknya lagi nonton film tuh. Nggak mau keganggu. Emang nonton apa sih, Clara? Itu, aku tuh lagi nonton film Ave Maryam. Baru denger aku. Emang film apaan itu? Aku pernah lihat sih di TikTok cuplikannya, cuma aku nggak tertarik, Klar. Emang cerita apaan, Klar? Kok bisa sampai masuk TikTok segala? Aku juga baru nonton, tapi tinggal sedikit lagi sih filmnya selesai. Aduh, nanggung banget dong. Gak apa-apa kok, yang penting aku udah dapat garis besarnya. Jadi ceritanya itu tentang seorang biarawati yang bertugas mengurusi para suster-suster sepuh. Lalu biarawati itu memurnikan diri. Nah, waktu itu ada 2 romo yang bertugas dan menetap di kota itu. Ternyata Suster Maria menyukai salah satu romo. Dan di saat Suster Maria mengaku dosa, dia menyatakan bahwa dia telah berdosa karena menyukai romo tersebut. Loh, Klar, bukannya mereka itu nggak boleh jatuh cinta ataupun menikah kalau sudah tertabiskan? Nah, aku juga sepemikiran tuh sama si Renat. Kalau Suster Mariam suka sama Romo gitu, bukannya dia berdosa ya? Iya, memang seharusnya dia nggak seperti itu. Dan bukannya yang boleh menikah itu cuman kaum awam doang ya? Kalau kaum awam kan nggak tertabiskan, jadi boleh menikah. Tapi kalian ngomong seperti itu, apa kalian tahu arti sebenarnya dari kaum awam? Cuma sebatas dengar dari orang doang sih, nggak paham banget. Aku cuman paham dikit-dikit sih. Coba kita bahas bareng deh. Renat, menurut kamu kaum awam itu apa? Anda siapa? Kok nunjuk-nunjuk saya? Kamu adalah orang yang paling nyebelin. Saking nyebelinnya sampai sok-sokan sombong kalau ditunjuk. Waduh, jahat banget kamu, Klar. Sudah guys, jangan berantem. Yaudah deh, setauku kaum awam itu orang beriman Kristiani yang sudah dibaptis dan tidak menerima tahbisan suci, atau yang tidak masuk dalam golongan biarawan atau biarawati dan diakui oleh gereja dan juga melaksanakan tugas perutusan dari Allah. Renat betul. Jadi kita itu termasuk awam bersama suster dengan romo. Tapi yang membedakan kita dengan mereka itu, suster dan romo adalah kaum awam yang tertabiskan, sementara kita tidak tertabiskan. Maka dari itu mereka nggak bisa menikah. Oh gitu ya, Clara. Ternyata kaum awam tuh sebenarnya kayak gitu ya. Berarti peran kita sama dong sama suster dan romo. Nggak gitu, Gap. Kita memang sama-sama kaum awam, tapi bukan gitu. Nah terus gimana dong? Tugas kaum awam itu semuanya sama, yaitu ikut mengambil bagian dalam membangun gereja serta menjadi garam dan terang dunia.
Namun yang membedakan tugas kaum awam yang tertabiskan adalah melakukan pelayanan iman kepada umat seperti memberikan sakramen dan melakukan pelayanan khusus lainnya sesuai hierarki. Dan kita kaum awam yang tidak tertabiskan menjalankan tugas duniawi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun kita sama-sama saling mengikat karena kaum awam dan iman adalah kawan sekerja Allah, bekerja sama untuk dikuduskan dan ikut serta dalam penebusan dunia. Oh gitu ya Clar, paham aku sekarang. Jadi kita itu memang sama, sesama kaum awam, tapi kita tetap memiliki tugas dan peran masing-masing, gitu kan? Iya Gap, kurang lebihnya gitu. Kalau gitu, peran kaum awam di Indonesia ini juga penting dong. Iya, kita harus jadi garam dan terang, meski kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bener juga ya. Indonesia kan negaranya terdiri dari beragam budaya dan kepercayaan. Tapi kan meski beda-beda, Indonesia tuh tetap satu. Karena didasarkan Pancasila kan. Pancasila juga digunakan sebagai demokrasi di Indonesia loh. Oh, demokrasi Pancasila kan? Iya, Clar. Tapi sebelum itu, Indonesia juga menggunakan beberapa sistem demokrasi loh. Emang apa aja? Banyak tanya lu. Ya ampun Renat, kamu tuh ada masalah apa sih sama aku? Ya ampun guys, kalian tuh jangan berantem kenapa sih? Bikin gemes aja. Udah Cap, lanjutin aja. Oke, aku lanjutin. Jadi, di tahun 1945 sampai tahun 1959, Indonesia pakai sistem demokrasi liberal. Habis itu, tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Terus, di masa Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998, Indonesia menggunakan sistem demokrasi Orde Baru. Dan yang digunakan oleh Indonesia tahun 1998 sampai saat ini adalah sistem demokrasi masa reformasi. Nah, pada sistem demokrasi ini diyakini lebih baik daripada sistem demokrasi yang sebelum-sebelumnya. Pada masa ini lebih demokratis, partai politik jadi lebih mandiri. Pengaturan HAM dan lembaga demokrasi di Indonesia menjadi lebih berfungsi. Kalau ganti-ganti sistem demokrasi gitu, berarti sistem yang sebelum-sebelumnya ada kegagalan gitu ya? Iya San, yang waktu sistem demokrasi liberal itu gagal karena kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Nah, untuk demokrasi yang terpimpin itu gagal karena kekuasaannya lebih terpusat pada presiden doang. Kalau yang demokrasi Orde Baru, itu kebebasan berbicara sangat diawasi dan dibatasi. Jadi banyak yang nggak terima. Oh, itu yang kerusuhan di tahun 98 bukan sih? Itu peristiwanya serem banget nggak sih? Bener banget, itu jadi memori kelam Indonesia loh. Padahal kan kebebasan berpendapat itu penting ya. Kalau dibatasi gitu, berarti yang semacam khotbah, orasi, pidato gitu nggak boleh? Bukan nggak boleh. Itu sih boleh, cuma diawasi dengan ketat gitu. Gitu ya. Demokrasi Pancasila itu kalau nggak salah berdasar asas kekeluargaan dan gotong royong nggak sih? Sama itu nggak sih kalau setiap ada pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat ya? Iya bener tuh, hal-hal itu tadi dilakukan supaya tujuan bersama bisa tercapai. Oh iya, dalam setiap demokrasi yang digunakan pasti selalu ada pro dan kontra. Nah, mereka yang ingin berpendapat itu biasanya menggunakan media pers sebagai media untuk menyuarakan suara mereka. Oh, aku tahu itu. Ada beberapa pers di Indonesia yang perannya penting dalam pergerakan nasional kan ya? Betul banget, San. Pada masa pergerakan nasional itu ada beberapa pers yang cukup terkenal. Di antaranya Pers Darmo Kondo yang diterbitkan oleh Budi Utomo, lalu ada Pers Utusan Hindia yang diterbitkan oleh Sarekat Islam, yang menurut orang-orang penulisan bahasa dan hal yang disampaikan oleh penulis mudah dipahami. Dan juga ada Pers Het Tijdschrift dan Surat Kabar de Express yang diterbitkan oleh Indis Partij.
Kalau nggak salah Budi Utomo itu punya keinginan untuk membebaskan masyarakat jahat dari cengkraman kemiskinan dan keterbelakangan nggak sih? Dan juga Sarekat Islam itu didirikan untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha pribumi dalam persaingan dengan pengusaha Tionghoa kan ya? Iya, itu betul semua. Nah, untuk yang Indis Partij itu membuat pers dengan pemikiran-pemikirannya dijadikan landasan kesatuan dan perjuangan untuk memerdekakan diri. Tadi kan aku sempat bilang tuh, peran pers itu penting dalam pergerakan nasional. Nah, hal itu dikarenakan pers itu digunakan untuk menyebarkan semangat juang para rakyat untuk meraih kemerdekaan, dan juga sebagai penyebar informasi gerak-gerik penjajah. Jadi, kalau ada pergerakan dari penjajah gitu, kabar itu bisa tersebar luas gitu hingga rakyat kalangan bawah juga. Tapi kalau peran pers di masa sekarang apa aja sih? Kalau sekarang ini, pers itu banyak digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi terbaru yang ada sebagai media komunikasi dan lain-lain. Tapi sayangnya di masa sekarang ini informasi-informasi yang disebar terkadang belum tentu benar, sehingga banyak orang yang salah paham. Nah, bener juga tuh. Sekarang banyak orang yang termakan berita hoax. Kalau dilihat-lihat masa sekarang ini kita sudah lebih bebas untuk berbicara daripada saat masa Orde Baru dulu. Bener banget tuh, Nat. Ya ampun, jujur aja aku tuh bersyukur hidup di masa sekarang. Masa dimana kita tuh mau berpendapat tuh nggak usah diawasi dengan ketat gitu. Bener tuh, sekarang banyak orang yang bebas berbicara, semacam khotbah, ceramah, orasi, atau pidato gitu. Bener banget, sekarang berpendapat nggak diawasi seketat dulu. Tumben, Renat sama Clara saling nyambung. Biasanya kalau Clara ngomong, Renat pasti langsung sewot. Loh, salah lagi. Tadi salah, sekarang salah. Gimana sih? Iya, emang kamu serba salah, Renat. Ya ampun, Clar. Sekarang aku tanya balik, aku punya masalah apa sama kamu? Hah? Guys, udah guys. Kenapa sih mulai lagi? Ya ampun. Tapi itu, mereka kalau berantem lucu tahu. Bener juga sih. Ya elah, malah dipanas-panasi dong. Aku ada contoh pidato nih. Kalian mau denger gak? Nggak mau, gimana dong? Gimana? Ya ampun Renat, gak boleh gitu. Tahu nih dasar, Renat. Ya udah, aku diem. Jadi guys, mumpung sekarang ini udah boleh berpendapat tanpa diawasi nih, aku mau pidato singkat nih. Pidato apa emang, San? Pidato tentang demokrasi Indonesia nih. Tapi aku mau pakai versi yang beda gitu. Versi yang beda? Maksudnya gimana sih, San? Jadi aku mau pidato tapi pakai bahasa Jawa gitu. Hah? Bahasa Jawa? Aku nggak terlalu paham bahasa Jawa. Lah, bahasa Jawa lo, Clar, yakin mau dengerin. Ambil sisi positifnya aja, Clar. Kamu kan bisa sekalian belajar bahasa Jawa. Gimana ya? Tapi nggak apa-apa sih, biar aku bisa belajar bahasa Jawa juga. Iya, bener juga. Jadi gimana nih? Boleh nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa, San. Oke deh, aku mulai nih ya. San. Bentar. Clara, misalnya nanti kamu ada yang nggak paham, tanya aja, Clar. Iya, nanti aku coba dengerin dulu. Misalnya ada yang nggak mudeng, ntar aku tanya. Oke, aku bacain nih pidatonya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tak mulai ya. Sugeng dalu lan berkah dalem para kadang ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan luwih becik yen kita sedaya ngucapake syukur dhateng Gusti. Amarga kita sedaya saged kumpul bareng ing kene kanthi awak kan sehat lan sae. Para kadang ingkang kula tresnani, ing kesempatan punika kula badhe micara bab demokrasi ing Indonesia. Indonesia iku nyekel demokrasi Pancasila, yaiku demokrasi kang dilakokake kanthi dasar Pancasila. Indonesia nganggo demokrasi Pancasila amarga Pancasila iku nyerminake watak lan sikape rakyat Indonesia.
Demokrasi sing wis dienggo Indonesia sadurunge ora iso dijalanke lancar. Mesti ana wae alangan lan akhirnya gagal. Lan uga Indonesia iku negara ingkang agama lan budayane macem-macem. Mula wis biasa yen ana beda panemu. Mula demokrasi Pancasila sing ngadepanake musyawarah nggo mufakat muga-muga iso nggabungake panemune rakyat sing beda-beda. Mula para kadang ingkang kula tresnani, kita kabeh kudu njaga demokrasi Pancasila negara kita kanthi becik. Aja nganti mung merga masalah cilik dhewe dadi pecah. Tekap semanten ingkang badhe kula aturaken. Mugi ingkang kula aturaken menika saged migunani kangge kita sedaya. Minangka wonten kekurangane, kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun, berkah dalem. Wah, pidato kamu keren banget, Son. Hehehe, makasih loh, Gap. Iya, Klar, ada yang nggak paham. Bahasanya lumayan sih, bisa aku pahami. Yakin tuh, Klar? Ya ampun, meski aku bukan orang Jawa, setidaknya aku paham beberapa kata. Jangan ngeremehin aku, kenapa sih? Iya, Klar. Hehehe. Ini tadi kita ngomong banyak banget loh. Iya, banyak biang. Ya nggak salah sih kalau banyak. Ya udah, kita udahin aja mungkin ya. Iya, kita udah ya aja lah. Capek juga ya ngomong banyak-banyak. Bener tuh. Yaudah deh. Terima kasih ya buat kalian. Udah mau ngumpul daring ini buat bahas beberapa materi tadi. Terima kasih juga buat para pendengar yang udah tetap stay tune sampai akhir. Selalu semangat dan tetap sehat ya semuanya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Kenapa? Monggo. Renat, apa sih Renat? Aku tendang nih ya. Hah? Aku tahu, saya ulangi. Tarik sis. Semangka. Wah. Ya ampun, 1,5 jam.